Ya, baik saudara. Hari ini tema khotbah saya, jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Kenapa jaminan kemenangan di dalam Tuhan? Waktu itu saya sudah punya tema lain, saudara. Punya tema bukan yang ini. Saya bilang, Tuhan saya mau khotbahin ini. Tapi pas saya tidur, hati saya terus nggak tenang. Tuhan kasih saya satu ayat yang ditanamkan di hati saya. Jaminan kemenangan dalam Tuhan terus aja di hati. Dan Tuhan kasih saya suatu ayat, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur, kita belajar dari kitab Mazmur pasal yang ketiga, di mana Daud melarikan diri dari Absalom anaknya. Kita baca firman Tuhan pada hari ini ya saudara. Mazmur pasal 3 ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari firman Tuhan di Mazmur pasal 3 ini, saudara, kita melihat bahwa Daud itu sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Kondisi di mana anaknya sendiri, saudara, mengkhianati Daud. Di mana Daud terusir dari kerajaannya sendiri, karena kalau enggak, Daud dibunuh sama anak sendiri, saudara. Daud sedang melarikan diri, tapi di saat yang bersamaan juga, Daud tetap percaya bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi. Tuhan adalah pertolongan. Daud tidak bersungut-sungut. Daud tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menolong. Dalam pasal 3 ini, saudara, saya mengambil beberapa ayat yang menjadi ayat kunci yang saya imani, saudara. Dalam pasal yang ke-5, dalam pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-4, saudara. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan yang mengangkat kepalaku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Ayat yang keempat ini, saudara, adalah ayat di saat saya berada di titik terendah saya. Di saat saya mengalami masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan memberikan ayat ini untuk saya secara pribadi bahwa akulah Tuhan yang mengatur hidupmu. Tuhan yang mengangkat kepalamu di saat orang lain menghina kita, di saat orang lain menghimpit kita, saat orang lain menghakimi kita. Tapi Tuhan selalu ada, saudara. Dalam kitab Mazmur ini konteksnya juga sama, saudara. Mazmur itu adalah puisi dan nyanyian orang Israel yang menceritakan, mencurahkan pengalaman manusiawi dan perasaan para pemazmur saat mereka berusaha percaya kepada Allah. Berupa pujian pada Tuhan, ratapan dan nyanyian, saudara. Saat Daud mengalami krisis ini, saudara, dia mau dibunuh, dia dicari anaknya sendiri, tapi dia tidak pernah untuk mengatakan hal yang buruk tentang Tuhan karena dia tahu dan dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah dan dia tak percaya. Saudara, saya juga mau bersaksi, waktu saya mendapat ayat ini, Tuhan ingatin saya kembali. Di saat saya berada di titik terendah, mungkin ada beberapa dari saudara saat ini yang udah dengar kesaksian saya, saat saya awal rekaman, saya ditolak produser, saya akan ulangi kisah itu, tapi dengan singkat. Waktu saya rekaman, saudara, saya dapat lagu-lagu dari Tuhan. Tuhan menyuruh saya untuk rekaman yang kedua. Tuhan suruh saya untuk bernyanyi. Tapi saat saya ajukan lagu saya ke produser menolak semua lagu saya. Produser bilang lagu ini nggak layak jual, lagu ini nggak layak edar. Dan kalau kamu mau, kamu yang nyanyi dengan lagu dari produser tersebut, saudara. Di saat itu saya sedih. Lagu semua sudah jadi, promosi nggak ada.
Dan saya nggak punya channel YouTube, saudara. Tapi di saat itu juga, saya dapat peneguhan di hati saya bahwa Tuhan mengatakan bahwa dialah kemuliaan yang mengangkat kepala saya. Dialah kemuliaanku. Dialah kekuatanku. Saya terus katakan itu, saya percaya. Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Saya katakan pada produser itu bahwa suatu saat Tuhan yang promosikan saya dengan lagu saya. Tuhan yang akan menolong saya. Di saat itu saya nggak punya dasar untuk berharap. Tapi saya merasa saya punya Tuhan yang begitu besar. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saya. Saya tinggalkan produser tersebut, saudara. Saya berjalan dengan iman. Saya upload lagu saya sendiri dengan channel YouTube yang 0 subscriber. Tapi herannya, saudara, subscriber 0 baru upload bisa 2.000 penonton, 2.000 lebih. Itu hal yang nggak masuk dalam logika saya. Sedangkan hal itu tuh kayaknya tuh saya nggak kepikir sama sekali. Saya cuma upload untuk ya udahlah, daripada album saya stuck, album saya nggak publish, saya publish sendiri, saya bilang. Tapi berapa bulan kemudian, saudara, Tuhan menolong saya. Ada seorang hamba Tuhan yang memberikan saya lagu, Pak Dautoni. Dia tanya saya, stensi lagunya nanti keluar di mana? Nggak keluar di mana-mana, Pak. Saya ditolak sama produser. Saya bilang kan, bla bla bla, saya ceritain harus bayar sekian puluh juta dan lain sebagainya untuk promosi. Dan saya percaya, saya sudah katakan bahwa saya punya Tuhan yang sanggup promosikan. Dan habis itu pembicaraan itu berlalu, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Tahu-taunya Pak Dautoni telepon saya lagi, Pak Dautoni yang mempromosikan di YouTube-nya sehingga lagu saya didengar ratusan ribu orang, saudara, saat ini. Di saat apa yang manusia nggak terpikir, bahkan ketika saya masuk dalam label, lagu saya cuma 20.000 sekian, 30.000. Tapi ketika Tuhan sendiri yang mempromosikan, saudara, lagu saya bisa masuk ratusan ribu. Sekarang ada cukup banyak yang diundang saya untuk Natal, untuk ibadah offline. Semua Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi. Dan saudara, dari apa yang kita baca hari ini, setidaknya saya menyimpulkan ada 3 kunci kenapa Daud mempercayai Tuhan sedemikian bahkan dalam situasi yang sulit. Di malam kemarin saya baru dapat 3 poin ini, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan Maha Tahu, saudara. Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu saat kita sedang mengalami apapun. Tuhan tahu saat kita dihina orang. Tuhan tahu saat apa yang ada di hati kita nggak bisa ungkapin. Tuhan lebih tahu semuanya. Bahkan sejak dalam kandungan ibuku, dalam kitab Yeremia mengatakan, Engkau Tuhan yang menenun aku. Engkau sudah tahu apa yang Engkau mau lakukan atasku, istilahnya. Saudara, hari-hari ini, mungkin banyak di antara saudara yang punya pergumulan yang saudara sendiri rasanya nggak tahu nih mau cerita sama siapa, mau ngomong sama siapa, solusinya apa. Tapi satu hal yang saya mau bilang bahwa Tuhan yang kita sembah bahkan jauh lebih tahu dari apa yang saudara tahu saat ini. Karena dia bukan cuma tahu tentang apa yang saudara pikirkan dan saudara alami saat ini, tapi dia sudah punya solusi untuk masa depan atas masalah Anda semua, saudara. Waktu itu di saat saya terpuruk seperti itu, saya nggak bisa ngomong sama keluarga saya nggak bisa cerita kesedihan saya nggak cerita sama teman-teman, pasti akan dibalikin, saudara. Tuhan katanya, Nia bilang, Tuhan yang suruh Nia bikin album kedua. Kenapa bisa nggak ada yang promosiin? Kenapa bisa albumnya ditolak? Kenapa Nia bisa bilang kalau lagunya dari Tuhan, tapi kok lagunya publish aja enggak, gitu kan? Di situ sama seperti ayat yang saya baca hari ini, saudara. Ketika kita punya masalah, manusia itu selalu judge, saudara. Seperti di ayat 3 dituliskan bahwa banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat ini tuh sangat mengena di saat situasi saya seperti itu. Memang semua orang pasti akan bilang kalau
Di mana Allah yang Nia sembah? Di mana Tuhan Yesus yang Nia selalu omongin? Yang Stansi selalu omongin. Toh buktinya kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Percuma kita ngomongin tentang Tuhan gitu kan. Kalau kenyataannya di hidup ini nggak kelihatan tuh hidupnya kok gitu banget gitu. Orang tuh cuma nyukurin, ngasianin, ngomongin di belakang, sama bikin down dan tambah down, saudara. Tapi saudara, waktu itu saya cuma diam, dan saya terus berdoa dan mengatakan iman. Dan ayat ini yang Tuhan kasih buat saya, saudara. Tuhan menghibur saya demikian, percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Tuhan yang tahu. Seperti ada Roh Kudus yang mengingatkan orang ngejudge kan, orang ngomongin di belakang, tenang, ada Tuhan, ada Tuhan. Saya nggak ngomong sama siapapun, saya nggak ceritain kesediaan saya sama siapapun. Just keep silent, but percaya bahwa Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk menolong. Kalau belum ada pertolongan, berarti belum saatnya, tapi pasti akan ditolong, saudara. Poin yang kedua, saudara. Kenapa Daud bisa sekuat itu, saudara? Karena dia tahu Tuhan maha hadir. Tuhan itu selalu maha hadir dimanapun saudara berada saat ini, dimanapun apapun yang saudara lakukan, dia selalu hadir dalam setiap kondisi apapun dalam hidup kita. So, apapun yang sedang kita lakukan dan kerjakan, mata Tuhan sedang tertuju pada kita. Dari sekian banyaknya manusia di bumi, dari jutaan orang yang ada, tapi tidak pernah terlewatkan satu orang pun di matanya, saudara. Kita lagi susah, lagi apapun, tapi tetap kerjakan apa yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Karena tahu Tuhan maha hadir, maka kita lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kita lakukan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Waktu saya dalam posisi saya yang terendah, apapun posisi saya itu, baik dalam masalah album saya, masalah kesehatan saya, masalah apapun yang saya alami, saya terus percaya bahwa Tuhan selalu ada di sisi saya. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, tapi saya selalu percaya di saat Tuhan ada di samping saya akan melakukan bagian saya. Apa yang saya bisa lakukan, saya melakukannya. Sisanya, Tuhan yang menyempurnakan, saudara. Seperti saat ini, ketika saya sharing sama saudara saat ini, sebelumnya saya terus berdoa, Tuhan tahu, saya kurang persiapan hari ini, kurang ini. Tapi saya yakin, ada pertolongan Tuhan kalau di sisi saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, sisanya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyempurnakan. Hari ini kadang saudara, seringkali di hati saya penuh dengan pertanyaan, Tuhan, saya nih nggak pandai bicara, saya nih dari kecil tuh saya pemalu banget, orangnya saya tuh bingung mau ngomong apa kadang kalau saya dipanggil untuk sharing dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan, saya bilang, di saat saya mau memberitakan firman, Tuhan ada di sisi saya, dan Tuhan yang menyempurnakan. Oleh sebab itu saya punya keberanian, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan, dan sisanya Tuhan. Jangan sampai saudara ketika Tuhan tahu bahwa Tuhan maha tahu, Tuhan hadir, terus tuh saudara langsung nggak ngelakuin apapun. Oh itu nonsense saudara, nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk ketika saudara tahu bahwa Tuhan selalu ada di sisi saudara, Tuhan juga mengetahui apapun yang saudara lakukan, maka saudara juga bekerja bersama dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Di saat saudara nggak mampu berbuat apapun, berdoa dengan giat, berpuasa kalau perlu, saudara. Saya kalau masalah udah terlalu besar dan saya udah, Tuhan, saya hands up, saya angkat tangan. Saat saya udah benar-benar nggak bisa lakukan apapun, saya berdoa dan berpuasa. Saya berdoa dengan sujud, saya di lantai, saudara. Kalau saya doa udah masalah yang sangat menghimpit saya sujud di lantai. Saya nangis, saya minta tolong Tuhan, buka jalan. Ketika Tuhan buka jalan,
saya akan lakukan apa yang jadi bagian saya. Tapi sekarang saya benar-benar nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Jadi sebelum saya melangkah, saudara, untuk melakukan sesuatu hal yang saya nggak ngerti, yang saya nggak tahu, saya sujud, saya percaya kalau Tuhan buka jalan, saya kerjakan yang terbaik di situ, saudara. Seperti pada saat saya mau bikin album, saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti apapun, YouTube, Tuhan, saya nggak ngerti ngupload. Tapi kalau Tuhan bukan jalan, saya maju. Saya bilang, saya nangis, saya di lantai. Tuhan, nggak ngerti sama sekali. Teman saya tiba-tiba telepon saya, saudara. Nia mau bikin YouTube nggak? Oh iya, memang mau bikin YouTube channel, tapi nol semua kan, nggak, belum ada subscriber apapun. Aku bilang beberapa bulan yang lalu. Ya udah, saya bikinin semuanya, saya uploadin, saya yang iniin semua. Saudara, pertolongan datangnya dari Tuhan. Asal kita mengerjakan yang terbaik, Tuhan yang buka jalannya. Sekarang saudara kerjakan aja apa yang saudara bisa, apa yang saudara mampu lakukan. Untuk masalah promosinya, untuk masalah kedepannya, Tuhan yang atur. Yang penting kita sudah punya hal yang, ini loh, aku udah kerjain segini Tuhan. Sisanya aku nggak bisa. Dan situ bagiannya Tuhan yang mengerjakan. Di saat posisi saya benar-benar, Tuhan, saya kayaknya di mana ditolak. Saya kayaknya di mana-mana, direndahin. Kalau saya khotbah, saudara, di youth, orang-orang, anak-anak youth yang pandang saya, ya seumuran gitu. Tapi seringkali, saudara, kalau saya khotbah di umum seperti ini, bukan di tempat ini ya, di offline gitu, banyak orang yang bertanya gitu, yakin nggak sih ini anak bicara gitu? Yakin nggak sih? Dia bisa nggak sih gitu? Sedangkan aku kecil, aku nggak gitu tinggi gitu loh. Pas aku datang, kayak mereka tuh pas aku pegang mic gitu, semua kayaknya nggak yakin untuk aku khotbah gitu. Semua yakin aku nyanyi, tapi nggak yakin aku khotbah gitu loh. Kayaknya tuh langsung judgement gitu loh. Saudara, ketika kita baru di mimbar, semua mata seperti ini ke saya, saudara. Oh Tuhan. Aku sampai, kita kan kalau di depan ya, saudara, di panggung dia, semua kalau udah begini kan, aku kan langsung ciut gitu kan. Tapi di situ juga aku langsung, di hati aku langsung berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya. Saya langsung, saudara, biasa kalau udah di panggung, saya langsung betulin baju. Terus saya bilang, Roh Kudus yang bekerja lebih besar dari saya. Di saat itu, saudara, lewati hari-hari, berbagai pelayanan yang saya lalui. Seperti itu, saudara, cara saya bisa bertahan sampai detik ini. Hari ini saya nggak mempersiapkan untuk khotbah yang dalam-dalam, kata-kata dalam-dalam buat saudara, tapi saya hari ini khusus saya mau menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan atas saya. Saya mau sharing santai sama saudara hari ini. Jadi saudara, seringkali teman-teman saya aja nggak percaya Nia jadi pendeta gitu. Nia kenapa nggak jadi model aja? Teman-teman saya iseng selalu, saudara. Tapi saya bilang, saya mau memberikan bunga yang terbaik. Saudara tahu ketika kita petik bunga fresh, kita petik dari kebun, aku suka tanam bunga, kita petik dari kebun, ketika 2-3 hari, itu udah layu, saudara. Ketika hari pertama itu bunga yang paling fresh. Bunga yang masih cantik-cantiknya, bunga yang buat dipajang gitu. Sama seperti waktu saya mutusin untuk mau jadi hamba Tuhan, waktu saya mutusin untuk mau jadi menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke akhir saya hanya untuk Tuhan. Saya cuma berpikir satu hal, saudara. Saya mau di masa muda saya, seperti halnya bunga yang baru dipetik, di masa muda ini saya mau berikan buat Tuhan. Di masa muda ini, di saat saya lagi produktif-produktifnya, lagi terbaik-terbaiknya, ini loh Tuhan yang mau saya berikan. Bukan di saat ketika saya tua, ketika saya udah gak mampu untuk punya energi lebih, baru saya jadi pendeta. Saya nggak mau, saudara. Saya mau memberikan yang terbaik. Tapi bukan berarti terlambat untuk tua, untuk bisa memberitakan firman Tuhan ya, saudara, konteksnya nggak seperti itu.
Cuma prinsip hidup saya, saudara, kadang teman-teman bilang, Nia untuk jadi pendeta nanti udah tua, lebih dipercaya orang. Saat muda orang gak ada yang percaya. Orang ngerasa kayak omong kosong. Orang ngerasa siapa sih anak ini? Anak kecil. Cuma anak baru kemarin. Ngomong apa sih? Gitu loh. Tapi saya cuma mau bilang bahwa ini yang terbaik yang bisa saya berikan. Ketika saya bertambah umur, saya semakin tua, saya nggak ada energi yang seperti saya saat ini, saya bilang. Jadi saudara, hari-hari ini, apapun yang saudara mau lakukan yang terbaik. Hari esok, kita nggak ada yang tahu apa yang kita bisa lakukan. Apa kita masih bisa untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Suka, tidak suka, senang, nggak senang, kita tahu bahwa saat ini kita berada di akhir zaman. Kalau dulu kita cuma dengar dari khotbah-khotbah orang, khotbah pendeta, khotbah saya di waktu saya 5-6 tahun yang lalu, sering kali seminar akhir zaman cuma tentang kedatangan Tuhan, tapi tanda-tanda itu belum terlalu terlihat jelas dan digenapi. Tapi saat-saat ini, saudara, begitu banyak tanda-tanda zaman yang digenapi. Tiba-tiba pandemi, tiba-tiba kita nggak bisa keluar rumah sampai bertahun-tahun, tiba-tiba kita harus menghadapi yang namanya kalau masuk ke mall, new normal. Padahal nggak normal, saudara, kemana-mana pakai masker, kemana-mana di-scan, seperti jajanan Indomaret, saudara. Sekarang tambahin lagi harus scan vaksin paspor kemana-mana, peduli lindungi. Di saat pandemi ini bisa tiba-tiba terjadi, hari Tuhan juga bisa tiba-tiba terjadi, saudara. Hal yang kita sebenarnya nggak pernah bayangin apa yang terjadi besok, tetapi bisa saja terjadi karena kita tahu bahwa di saat ini adalah akhir zaman. Bencana sudah di mana-mana. Kematian mendadak sudah di mana-mana. Hari ini, saudara, lakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Layani Tuhan. Waktu itu bukan cuma tentang mencari uang. Waktu bukan cuma tentang duit. Cuan. Untung. Tapi sekarang waktunya untuk kita bergerak melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, untuk memberitakan Injil bukan tentang bagaimana menjadi seorang pendeta. Memberitakan Injil di saat kamu berbuat baik kepada tetangga, di saat kamu berbuat baik kepada tukang parkir sekalipun, di saat kamu berbuat baik pada pengemis di jalan, saudara. Seringkali saya belakangan ini ada belajar studi lanjut bersama Pak Andreas untuk penginjilan, saudara, untuk belajar untuk caranya berkhotbah. Tapi ketika kemarin saya lagi membayangkan, merenungkan terus, Tuhan, saya pengen banget bisa khotbah tuh yang wow gitu, yang seperti yang dosen saya ajarkan, yang dosen saya udah bilangin, kok sulit banget ya, bla bla bla. Kok harus begini ya? Kayaknya saya bingung deh gitu. Harus pakai tata cara yang gini gitu, saudara. Memang bagus sekali, saudara. Dan saya excited banget untuk mengikuti sekolah penginjilan ini. Tapi di hati saya Tuhan tanamkan, niat percuma untuk bisa ngomong sepintar apapun. Sudah banyak motivator di bumi ini, saudara. Saya banyak kata-kata mutiara, orang yang memang Tuhan kasih hikmat untuk bikin kata-kata indah, kata-kata mutiara dan lain sebagainya, bikin buku, bikin segala macam. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya untuk, Nia, jadilah terang bagi dunia ini. Seperti halnya lagu yang pernah saya dengar. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Percuma, saudara, kalau saya bisa mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, yang bikin saudara excited. Tapi yang terutama, saudara, adalah gimana kelakuan kita? Apakah kita menjadi terang bagi dunia ini? Apakah tetanggamu melihat terangmu? Apakah tukang parkir yang saat kamu parkirin, dia melihat Tuhan di hidupmu, saudara?
Seringkali saudara, kita tuh kalau ngasih uang parkir kayak duit koinnya tuh yang sampai 200 perakan tuh ya, yang receh-receh sampai yang udah terjelek dari yang paling jelek saudara. Kadang tuh kejam banget kayaknya tuh, padahal dia udah sampai jagain mobil kita sedemikian. Kalau mobilnya barat, kita kan kayaknya kan pasti tanya tukang parkir dulu, tapi kalau kita udah selesai parkir, orang tuh ada loh saudara yang samping saya ngasih tuh sampai koinnya tuh jatuh-jatuh di jalan, dia jalan aja mobilnya saudara. Itu tuh pasti kan sebagai tukang parkir tuh sakit hati adik, ya kan saudara. Kadang sebagai anak Tuhan saudara, marilah kita menabur kasih. Bukan dengan omongan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ketika kita bisa senyum sama orang yang istilahnya nggak dianggap orang seperti pengemis dan lain sebagainya, saudara. Tebar senyum, kasih uang lebih, biasa pakai 2.000 kita kasih 5.000, saudara. Itu ada suatu berkat yang real, saudara. Dan orang melihat Yesus di hidupmu. Orang melihat Tuhan di hidupmu. Jangan sampai, saudara, ketika kita mengatakan hal-hal yang rohani setiap hari sama tetangga-tetangga kita, tapi kelakuan kita lebih dari preman, saudara. Seringkali ya, saudara, yang kadang orang tuh banyak yang kalau, ya, saudara, seringkali ngomongin tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ketika lewat, saudara, terus saya pakai baju lusuh. Kita kan nggak setiap hari gitu loh untuk pakai baju yang layak gitu. Saya kadang pakai daster gitu loh. Saya ketemu yang waktu itu ada di gereja saya lah, saudara. Dan dia lagi keren gitu. Saya lagi di pasar. Kita satu pasar, saudara, gitu kan. Pas dia lewat, saudara, dengan daster saya lewat dengan daster butut saya, saudara. Bagaikan hanya angin yang tak terasa. Dan dia nengoknya seperti ini, saudara. Padahal pas minggu lagi shalom. Pas minggu penuh dengan urapan, saudara. Hari lain dia juga penuh dengan roh halus, saudara. Ini bukan ngomongin orang ya, saudara, tapi saya mengajak saudara untuk marilah kita tetap stay dalam kerendahan hati, tetap mencerminkan Tuhan dalam hidup kita, dimanapun kita berada, bertemu dengan siapapun. Nggak perlu dengan khotbah atau apapun, tapi perbuatan kita, itulah yang membuat kita berbeda dari dunia ini, saudara. Oke, saudara. Poin yang ketiga, saudara. Kenapa Daud bisa bertahan sampai sedemikian? Sampai dikejar-kejar Absalom aja, dia masih tetap bisa tidur, saudara. Di ayatnya yang ke-6 itu mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, ini lagi kondisi di mana dia lagi dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi dia bisa tidur. Coba saudara bayangin deh. Saya sendiri aja, saudara, kalau saya lagi hati nggak enak, tugas besok banyak, terus besok mau masak apa aja, kadang saya kepikiran sampai susah tidur, saudara. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya baru sadar gitu. Roh Kudus menyentuh hati saya, nih ya, kekhawatiran itu nggak menambah sejengkal pun umur dalam hidup. Kenapa hidupmu itu selalu khawatir mulu, sedangkan kamu selalu bilang bahwa punya Tuhan yang dahsyat, gitu kan? Di ayat ini saya belajar betapa ekstrimnya imannya Daud. Dia yakin banget Tuhan ngejagain dia. Saya yakin itu sampai dia bisa bobo di saat dia dikejar-kejar orang, dikejar-kejar ribuan tentara untuk membunuh dia. Anaknya sendiri bahkan yang memerintahkan, saudara. Hari-hari ini seberat apa sih masalah kita? Sampai kita sampai kayak gini nggak sih? Kayak sampai mau dibunuh orang gitu. Tapi lihat Daud, dia tetap bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan Allah yang dia sembah. Dia mengenal Yesusnya dia. Dia mengenal Tuhan Allah Israel yang dia sembah. Bahwa Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan yang senantiasa menjaganya. Tuhan yang senantiasa menolongnya. Maka dia tetap bisa tidur dengan nyenyak. Tidur dan bangun. Setelah dia bangun, dia yakin pula Tuhan pasti menolong. Sedangkan pasukan dia cuma dikit untuk melawan pasukan Absalom, saudara. Secara jumlah pasti kalah, saudara. Nggak mungkin bisa menang. Kadang memang hidup ini nggak bisa
berjalan dengan logikanya manusia, saudara. Nggak bisa berjalan dengan logika kita sebentar apapun. Hari-hari ini teman saya ada yang beberapa hari ini sedang konseling terus sama saya. Dia teman saya, teman baik saya, teman yang dari kecil udah Kristen sampai detik ini. Dia berpacaran sama orang non-Kristen, dan karena dia sangat mencintai, dia bilang dia mau memutuskan untuk tinggalin Tuhan Yesus, dia mau masuk agama lain, saudara, ikut sama calon suaminya ini. Dan dia telepon saya. Lucunya ketika dia telepon saya, dia bilang begini, Nia sebelum telepon sebenarnya tadi sudah doa dulu, minta tanda dari Tuhan. Kalau Nia jawab boleh, berarti memang tanda dari Tuhan bahwa Tuhan izinin saya kawin, kata dia, saya menikah lah, ngomong baiknya, saudara. Saya bilang sama teman saya, gimana bisa kamu nanya sama saya, saya pendeta, terus saya bilang, deal, kamu pindah agama aja, yang penting cinta. Gimana bisa saya ngizinin kamu nikah sama pacar kamu itu, dan kamu pindah agama, saya bilang. Tapi dia bilang begini, ini coba pikirin lagi, hidup itu realistis. Dia 3 tahun, 4 tahun lebih tua dari saya, saudara. Jadi dia wanita, dia sudah 26, 27. Dan dia bilang, pacar saya ini orang yang baik, pacar saya ini orang yang, saya kenal pacarnya, saudara. Dan saya bilang, ya tapi apapun itu, gimana bisa kita tukar Yesus sama suatu hal yang sia-sia. Sedangkan kita tahu di luar Yesus, tidak ada yang namanya Tuhan. Di luar Tuhan Yesus, semuanya bagi saya setan. Semuanya bagi saya kebohongan. Sebenarnya menurut saya bilang, nggak ada agama di bumi ini, nggak ada yang namanya kekristenan, nggak ada yang namanya agama A, B, dan C. Cuma antara Tuhan dan yang lainnya setan. Itu yang saya tegaskan. Dan saya bilang, kamu mau tukar yang namanya surga dengan neraka demi laki-laki itu, saya bilang. Nah, tapi teman saya ini terus, saudara, ajak saya untuk coba Nia juga berdoa, dan coba bantu saya untuk berpikir realistis. Secara logika dunia, cowok saya udah mapan, cowok saya udah bagus, udah bla bla. Mau dipikir serealistis apapun, saya bilang, kita nggak bisa berpikir dengan logika dunia. Besok dia tinggalin kamu, juga kita nggak ada yang tahu gimana saya harus realistis secara dunia, saya bilang. Dia beberapa kali terus diramal sebelum nikah, dan katanya, kata peramal itu, tanggalnya terus-terusan tidak bagus, rezekinya nggak bagus, dan lain sebagainya. Sampai detik ini belum berhasil nikah-nikah, saudara. Dan saya percaya, saya juga terus berdoa untuk teman saya ini, biar tanggalnya nggak ada yang bagus, supaya dia masih tetap bertahan, saudara, untuk imannya. Saya bilang ke teman saya, ayo kita berdoa, berdoanya tetap kita ke Tuhan Yesus. Saya bilang, ayo kita buktikan, sampai kapan peramal itu bisa cari tanggal yang bagus buat kamu, saya bilang. Kemarin masih ngobrol sama saya. Terus dia bilang, besok katanya saya mau ganti peramal. Dia mau mandi kembang atau gimana lah, katanya supaya tanggalnya bagus. Karena tanggalnya selalu di hari Senin yang bagus. Tapi nggak mungkin Senin orang menikah, saudara. Banyak kan Sabtu, Minggu. Udah dicari tanggal sampai tahun ke depan, dan ke depannya nggak ada tanggal yang bagus, saudara. Aneh, saya juga bilang. Tapi saya bilang, katakan terus sama dia, kita punya Tuhan. Kalau hari ini kamu putus pun, saya bilang, percaya, jodoh itu di tangannya Tuhan. Masa sih nggak ada jodoh? Aku bilang, orang yang buta tuli, orang yang timpang, orang yang berkekurangan secara fisik pun Tuhan bisa menyediakan. Gimana kamu? Saya bilang begitu. Tapi saya tetap lagi bergumul dan berdoa terus, dan saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan saudara juga bantu saya untuk berdoa untuk teman saya ini, supaya dia bisa bertahan dengan imannya. Tapi lewat ini, saudara, saya mau mengajak saudara untuk jangan berpikir secara logika manusia. Tapi percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang lebih tahu, dan Dia sanggup melakukan apapun atas hidupmu. Saudara tahu, akhir kisah dari Absalom ini, dia sudah merebut tahta Daud, dia sudah mengambil tahta ayahnya, dia udah megang pasukan sedemikian banyak, dia berperang melawan ayahnya, tetapi dia kalah, dan dia ditikam 3 kali sampai meninggal. Saudara,
Ketika logika manusia kita berjalan seperti Absalom, kita pasti udah berpikir saat menjadi Absalom, dia berpikir, saya yakin menang. Secara jumlah kalah, pasukan kalah, dan yang pasti peralatan kalah, saudara. Peralatan kerajaan lawan peralatan yang ece-ece, tentu kalah. Orang-orang yang gagah perkasa, semua udah dikumpulin. Pasti ayahnya kalah. Tapi lihat, ketika Daud bersandar pada Tuhan, ketika Daud percaya kepada Tuhan, Tuhan melakukan hal yang di luar logika. Tuhan sanggup melakukan hal yang di luar pemikiranmu. Engkau bisa dapat jadi lebih dari pemenang ketika engkau tidak ada apa-apanya sekalipun. Saat ini saya mau tegaskan kembali, saudara. Kalau hari-hari ini, saudara, dalam masa yang dihina orang, mengucap syukurlah. Ketika kita dihina, disitulah kuasa Tuhan nyata sempurna, saudara. Ketika orang merendahkan, disitulah Tuhan yang meninggikan kita. Dan di saat Tuhan yang meninggikan, tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menjatuhkan, saudara. Saudara tahu nyamuk mati karena apa? Tepuk tangan, saudara. Ketika orang lain merendahkan kita, percaya Tuhan yang menaikkan kita. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Jangan pernah takut menghadapi situasi apapun. Di saat kita punya Tuhan, siapa lawan kita? Bahkan sebelum kita sanggup berperang sekalipun, sebelum kita punya modal apapun, kita sudah lebih dari pemenang. Kenapa, saudara? Karena kita yang punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, apapun masalah saudara, percaya ada pertolongan Tuhan. Jangan ngadi-ngadi. Jangan cari pertolongan tempat lain. Jangan cari jalan pintas. Jangan cari dukun. Kalau dukun bisa menyelesaikan masalahmu, hidup dia pasti udah paling bahagia. Dia nggak jadi dukun lagi. Saudara, firman Tuhan hari ini saya mau tutup dengan sebuah kesaksian yang saya belum pernah saksikan di tempat manapun, dan saya baru mau cerita hari ini. Jadi waktu itu, saudara, saya pernah dekat sama orang dari agama lain. Dari agama Buddha, saudara. Dan dia Chinese, dan dia tampan. Dan saya dekat, dan logika saya berjalan, saudara, saat itu. Sudah mapan, sudah semua. Saya pikir, oh Tuhan, mungkin ini saatnya saya bawa jiwa. Gelap dan terang memang firman Tuhan katakan tidak bisa bersatu. Tetapi Tuhan, di mana ada terang, kegelapan harus sirna. Oh, saya langsung pakai ayat, saudara. Saya langsung, oh Tuhan, ini jodoh saya. Saya langsung tenang nih ya. Di mana ada gelap, ketika ada terang, kegelapan itu harus sirna. Wah, saya jadi chattingan cowok tersebut baik, saudara, dan dia selalu Islam menghargai saya. Dia selalu bilang saya juga suka kekristenan dan lain sebagainya. Suatu ketika, saudara, saya lagi tidur, saya mimpi, saudara. Saya mimpi banyak sekali patung dewa-dewi segede-gede rumah. Berbaris, saudara, di dua lorong itu. Jadi di sisi sini ada sekitar 10, sisi sini 10. Dan saya berjalan tengah-tengah itu, dan patung itu terlihat seperti patung, tapi terlihat juga hidup secara bersamaan. Mimpi itu saya sangat takut. Saya nggak pernah tahu yang namanya, saya nggak pernah tahu tentang dewa-dewi atau patung-patung yang berkaitan dengan kelenteng. Saya nggak pernah ke sana gitu lah. Yang saya tahu paling cuma Dewi Kuan Im, dan yang populer lah saudara kayak Julaihut saya tahu. Tapi yang ini mukanya asing semua buat saya. Tapi mereka pakai baju jubah kerajaan yang besar-besar. Mereka ada yang bawa tombak, ada yang bawa parang, ada yang macam-macam. Dan di ujung sana, di mimpi saya, ada patung yang berwarna merah, satu badan, mukanya merah, dia seperti tentara perang besar, segede rumah. Dia pegang pedang yang sangat besar sampai sebadannya gini, dan dia bersiap untuk menembas saya, saudara. Dia sudah bersiap seperti ini. Di mimpi itu saya teriak, Tuhan Yesus, tolong! Itu saya teriak sampai sedemikian. Ada lagu yang Tuhan kasih, yang saya juga ada di YouTube saya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Terus aja lagu itu di kuping saya. Sampai saya bangun, itu lagu masih di kuping. Saya kaget, saudara. Apa itu di mimpi saya? Saya langsung cek
ke Google, saya cari itu tampaknya seperti dewa-dewi atau patung-patung Buddha gitu, saya bilang. Saya cek, saya lihat, ih benar saudara, ini yang ada di mimpi saya bilang. Saya itu nggak pernah nonton film-film yang patung-patung begitu, jadi saya nggak pernah tahu. Dan saya baru tahu kalau yang di ujung itu namanya Dewa Kuan Kong gitu, saudara katanya. Nah, saya baru paham saat itu yang warnanya merah itu karena saya paling hafal, karena warnanya beda sendiri gitu. Dan paling ngejreng dan di tengah-tengah. Dan ternyata itu dewa kehancuran katanya kan gitu. Ya pokoknya mau apapun itu bagi saya itu semua iblis lah saudara ya. Dan di satu saya baru sadar, oh iya ya, berarti Tuhan tuh nggak izinin loh. Apa yang Tuhan udah bilang gelap dan terang nggak bisa bersatu. Nah, setelah saya mimpi itu, bebal saudara masih tetap mimpi itu bunga tidur saya bilang. Itu mah paling juga dikesemsem. Orang saya mau yang penting cinta, saudara sarang heo. Pokoknya saya jodohnya ini aja deh Tuhan dah ya. Nanti saya bawa jiwa. Nanti kan saya kan pendeta. Saya bilang nanti juga dia juga mau masuk Kristen udah bilang. Dah. Minggu depan, saudara, seminggu berlalu saya hubungan masih baik. Saya mimpi lagi, saudara. Yang kali ini, saudara, saya melihat patung Julaihut segede rumah juga, nyaris kayak pencakar langit ya. Berwarna gold keemasan semua. Jadi semua warnanya emas. Kiri kanan pertamanya saya berjalan dikelilingin pohon-pohon emas, saudara. Dan di situ saya kirain ini apa ya, kok pohon-pohon emas ini seperti hidup gitu loh. Memang yang cowok yang waktu itu saya bersama, jadi beberapa bulan yang lalu itu memang orang yang berada gitu, saudara. Makanya saya bilang kan, Tuhan, ini jodoh saya, jawaban doa dari Tuhan. Saya bilang gitu kan. Terus ya saya melihat emas-emas seperti itu ketika saya sampai di penghujung jalan, saya menjumpai patung Julaihut yang besar itu berwarna emas semua, tidak ada warna lain, semua kayak seperti dari logam, tapi dia hidup, saudara. Benar-benar real hidup. Dan tangan dia seperti ini, dia mau menggapai saya dan mengambil saya. Jadi tangannya besar sekali, saudara, dia mau mengambil saya. Di situ saya nggak tahu gimana, saya langsung, Tuhan Yesus baik. Lagu lagi, saudara. Di lagu itu kali ini, di mimpi saya terbang. Saya terbang melalui tangan itu. Jadi tangan itu begitu besar, mau ngambil saya, tapi saya terbang ketika lagu itu. Jadi lagu itu seperti ada malaikat bernyanyi di kuping saya terbang dari situ, saudara. Dan ketika saya bangun, seperti yang minggu lalu, masih di kuping saya terus nyanyian. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saudara, hari itu saya berhenti dari kebebalan saya, dan saya kembali kepada firman Tuhan bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Saya putus hari itu, saudara. Dan hari ini saya mau bilang, jangan pernah andalkan logika. Jangan pernah andalkan apa yang dunia tawarkan kepadamu. Apapun itu, tetap bertahan dalam kebenaran, tetap stay dalam kebenarannya Tuhan, dan percaya Tuhan menyediakan pertolongan di saat engkau berada di jalan kekudusannya. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, saya percaya dan berdoa bagi saudara semua, Tuhan akan menolong dan menopang hidup saudara. Amin.